Stephen William Hawking lahir tanggal 8 Januari tahun 1942 meninggal tanggal 14 Maret tahun 2018, adalah fisikawan teoretis, kosmologi, pengarang, dan Direktur Penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Karya-karya ilmiahnya meliputi kolaborasi bersama Roger Penrose tentang teorema singularitas gravitasi dalam kerangka relativitas umum dan prediksi teori bahwa lubang hitam mengeluarkan radiasi, biasa disebut radiasi Hawking. Hawking adalah orang pertama yang memaparkan teori kosmologi yang dijelaskan dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Ia adalah pendukung interpretasi multidunia teori mekanika kuantum. Hawking adalah anggota kehormatan Royal Society of Arts, FRSA, anggota seumur hidup Pontifical Academy of Sciences, dan penerima anugerah Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Hawking menempati peringkat 25 dalam jajak pendapat 100 Greatest Britons oleh BBC. Ia menjabat sebagai guru besar matematika Lucasian di Universitas Cambridge pada tahun 1979 sampai 2009. Ia dikenal sebagai penulis buku sains populer yang membahas teorinya sendiri dan kosmologi secara umum. Bukunya, A Brief History of Time, masuk daftar buku terlaris Britania Raya versi Sunday Times selama 237 pekan. Hawking mengalami sklerosis lateral amiotrof, ALS, yang lambat, dini, dan langka, juga dikenal sebagai penyakit saraf motorik atau penyakit Lou Gehrig, yang melumpuhkan tubuhnya secara perlahan selama puluhan tahun. Sepanjang hidupnya, ia berkomunikasi menggunakan satu otot pipi yang tersambung dengan alat bicara. Hawking meninggal dunia tanggal 14 Maret tahun 2018 pada usia 76 tahun. Kehidupan awal dan pendidikan. Keluarga. Hawking lahir tanggal 8 Januari tahun 1942 di Oxford dari pasangan Frank, tahun 1905 sampai tahun 1986, dan Isobel Hawking, née Walker, tahun 1915 sampai tahun 2013. Ibunya adalah orang Skotlandia. Meski keluarganya mengalami kesulitan keuangan, kedua orang tuanya kuliah di Universitas Oxford. Frank masuk jurusan kedokteran dan Isobel masuk jurusan filsafat, politik, dan ekonomi. Keduanya bertemu tidak lama setelah pecahnya Perang Dunia II di sebuah lembaga riset medis. Isobel bekerja sebagai sekretaris dan Frank bekerja sebagai peneliti medis. Mereka tinggal di Highgate. Namun, karena London dibom, Isobel pindah ke Oxford untuk melahirkan anaknya dengan selamat. Hawking memiliki dua adik, Philippa dan Mary, dan adik adopsi, Edward. Pada tahun 1950, ketika Bapak Hawking mengepalai divisi parasitologi di National Institute for Medical Research, Hawking bersama keluarganya pindah ke St Albans, Hertfordshire. Di St Albans, keluarganya dianggap sangat cerdas dan agak eksentrik. Keluarga Hawking biasanya makan bersama sambil baca buku. Mereka hidup hemat di rumah yang besar dan berantakan dan bepergian menggunakan mobil bekas taksi London. Ketika Bapak Hawking berdinas di Afrika, istri dan anak-anaknya berkunjung ke Majorca selama 4 bulan untuk menjenguk sahabat ibunya, Beryl, dan suaminya, seorang penyair bernama Robert Grave. Sekolah dasar dan menengah. Hawking mulai mengenyam pendidikan di Byron House School di Highgate, London. Ia mengungkapkan bahwa metode pengajaran progresif membuatnya gagal belajar membaca saat masih sekolah. Di St Albans, Hawking yang masih berusia 8 tahun bersekolah di St Albans High School for Girls selama beberapa bulan. Waktu itu, anak laki-laki boleh tinggal di salah satu asramanya. Hawking bersekolah di Rutledge School, sekolah independen di desa Rutledge di Hertfordshire, selama 1 tahun. Sejak September tahun 1952, ia bersekolah di St Albans School, sekolah independen di kota St Albans di Hertfordshire setelah Hawking lulus ujian transfer 1 tahun lebih awal. Keluarganya sangat mengutamakan pendidikan. Bapak Hawking ingin anaknya bersekolah di Westminster School.
tetapi Hawking yang berusia 13 tahun jatuh sakit pada tanggal ujian beasiswa. Keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya tanpa bantuan beasiswa sehingga Hawking bertahan di St. Albans. Dampak positifnya adalah Hawking memiliki banyak teman dekat yang sering bermain permainan papan, membuat kembang api, rekayasa pesawat dan kapal, dan mengobrol panjang lebar tentang Kristen dan persepsi luar indera. Sejak 1958, berkat bantuan guru matematika di Kran Tahta, mereka membuat komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon lama, dan komponen daur ulang lainnya. Meski dijuluki Einstein di sekolah, Hawking awalnya tidak mendapat nilai yang bagus. Seiring waktu, ia mulai menunjukkan kegemarannya terhadap mata pelajaran ilmu pengetahuan. Ia terinspirasi oleh tahta dan memutuskan belajar matematika di universitas. Bapak Hawking menyarankannya agar belajar kedokteran. Ia khawatir karena tidak banyak lapangan pekerjaan untuk sarjana matematika. Ia juga ingin anaknya kuliah di University College, Oxford, alma maternya sendiri. Karena waktu itu belum ada jurusan matematika di sana, Hawking memutuskan belajar fisika dan kimia. Walaupun kepala sekolahnya menyarankan agar Hawking menunggu 1 tahun, Hawking dianugerahi beasiswa setelah menjalani ujian pada Maret tahun 1959. Sarjana. Hawking mengawali pendidikan tingginya di University College, Oxford, bulan Oktober tahun 1959 pada usia 17 tahun. Selama 18 bulan pertama, ia bosan dan kesepian. Ia menganggap tugas kuliahnya terlalu mudah. Guru fisikanya, Robert Berman, kelak mengungkapkan, ia perlu tahu bahwa ia dapat melakukan sesuatu, dan ia dapat melakukannya tanpa mempelajari cara yang digunakan orang lain. Menurut Berman, pada tahun kedua dan ketiga, Hawking mulai berusaha membaur dengan sesama mahasiswa. Ia mulai dikenal sebagai mahasiswa populer, ceria, dan lucu, tertarik dengan musik klasik dan fiksi ilmiah. Perubahan kepribadian ini terjadi setelah ia memutuskan bergabung dengan klub perahu University College Boat Club. Ia menjadi penyetir dalam tim dayung perahu. Pelatih dayung saat itu mengamati bahwa Hawking memiliki citra yang nekat. Hawking sering menyetir timnya ke arus-arus berisiko yang menyebabkan perahunya rusak. Hawking menghitung bahwa ia belajar selama 1000 jam dalam 3 tahun masa kuliahnya di Oxford. Kebiasaan belajar yang biasa-biasa saja ini membuat ujian akhirnya terasa seperti tantangan. Ia memutuskan untuk menjawab pertanyaan fisika teoretis saja dan mengosongkan pertanyaan lain yang memerlukan pengetahuan fakta. Gelar kehormatan terbaik adalah syarat melanjutkan pendidikan kosmologi di Universitas Cambridge. Karena gugup, ia kurang tidur sehari sebelum tanggal ujian. Hasilnya, nilainya pas di antara gelar terbaik dan terbaik kedua sehingga memerlukan FIFA ujian lisan. Hawking takut dipandang sebagai mahasiswa pemalas dan sulit diatur. Jadi, ketika ia ditanyai soal rencananya dalam ujian lisan, ia menjawab, "Kalau Anda memberi saya gelar terbaik, saya akan melanjutkan pendidikan ke Cambridge. Apabila saya diberi gelar terbaik kedua, saya akan bertahan di Oxford. Saya harap Anda memberi saya gelar terbaik." He was held in higher regard than he believed. Menurut Berman, para penguji sadar bahwa mereka sedang berbicara dengan sosok yang lebih pintar daripada mereka sendiri. Setelah menerima gelar Ba.Hons terbaik di bidang ilmu alam dan pulang dari petualangannya di Iran bersama seorang teman, ia melanjutkan pendidikannya di Trinity Hall, Cambridge, pada Oktober tahun 1962. Doktoral. Tahun pertama Hawking sebagai mahasiswa doktoral diterpa kesulitan. Ia awalnya kecewa karena dibimbing oleh Dennis William Sciama, salah satu pendiri kosmologi modern, alih-alih astronom ternama Fred Hoyle. Ia mengetahui bahwa pengetahuan matematikanya tidak memadai untuk meneliti relativitas umum dan kosmologi. Setelah didiagnosis mengidap penyakit saraf motorik, Hawking mengalami depresi. Walaupun semua dokternya menyarankan agar ia melanjutkan penelitiannya, ia merasa tidak ada gunanya. Penyakitnya berkembang lebih lambat daripada prediksi dokter.
Meski Hawking kesulitan jalan tanpa bantuan, ujarannya hampir tidak bisa dipahami. Diagnosis awal bahwa ia akan meninggal 2 tahun lagi terbukti tidak benar. Berkat dorongan Syama, ia melanjutkan penelitiannya. Hawking mulai dikenal atas kecerdasan keberaniannya setelah ia menantang secara terbuka tulisan Fred Hoyle dan bimbingannya, Jayan Narlikar, dalam sebuah kuliah pada bulan Juni tahun 1964. Ketika memulai kuliah doktoralnya, kalangan fisikawan sedang memperdebatkan 2 teori penciptaan alam semesta, dentuman besar dan keadaan tetap. Terinspirasi oleh teorema singularitas ruang waktu Roger Penrose di tengah lubang hitam, Hawking menerapkan pemikiran yang sama untuk seluruh alam semesta. Pada tahun 1965, ia menulis tesisnya tentang topik ini. Tesis Hawking disetujui tahun 1966. Hawking mengalami banyak perkembangan positif. Ia menerima keanggotaan sebagai peneliti di Gonville and Caicus College. Ia mendapat gelar PhD dalam matematika terapan dan fisika teoretis dengan spesialisasi relativitas umum dan kosmologi pada Maret tahun 1966, dan esainya yang berjudul Singularities and the Geometry of Spacetime dan esai Penrose sama-sama memenangi Adams Prize. Karir tahun 1966 sampai tahun 1975. Dalam karyanya yang ditulis bersama Penrose, Hawking memperluas konsep-konsep teorema singularitas yang dijelaskan dalam tesis doktoralnya. Perluasan konsep ini mencakup eksistensi singularitas serta teori bahwa alam semesta itu sendiri berawal dari singularitas. Esai mereka menjadi finalis Lomba Gravity Research Foundation tahun 1968. Tahun 1970, mereka mengumumkan bukti bahwa apabila alam semesta mematuhi teori relativitas umum dan pas dengan semua model kosmologi fisik Alexander Friedman, alam semesta pasti berawal dari singularitas ketunggalan. Pada tahun 1969, Hawking menerima anugerah Fellowship for Distinction in Science di Caicus. Pada tahun 1970, Hawking memaparkan hukum kedua mekanika lubang hitam. Menurut hukum ini, cakrawala peristiwa lubang hitam tidak akan bisa mengecil. Bersama James M. Bardeen dan Brandon Carter, ia mengusulkan 4 hukum mekanika lubang hitam dengan analogi termodinamika. Hawking kecewa karena Jacob Bekenstein, mahasiswa bimbingan John Wheeler, benar-benar menerapkan konsep termodinamika dan ternyata terbukti benar. Pada awal 1970-an, penelitian Hawking bersama Carter, Werner Israel, dan David C. Robinson sangat mendukung teorema rambut nihil Wheeler. Menurut teorema ini, materi awal pembentuk lubang hitam dapat diketahui dengan melihat massa, muatan listrik, dan rotasinya. Esainya yang berjudul Black Holes dianugerahi Gravity Research Foundation Award pada Januari tahun 1971. Buku pertama Hawking, The Large Scale Structure of Spacetime, ditulis bersama George Ellis dan diterbitkan tahun 1973. Sejak 1973, Hawking beralih ke kajian gravitasi kuantum dan mekanika kuantum. Karyanya di bidang ini dipicu oleh kunjungannya ke Moskwa dan diskusi dengan Yakov Borisovich Zedovic dan Alexei Starobinsky. Karya kedua ilmuwan ini menunjukkan bahwa menurut prinsip ketidakpastian, lubang hitam yang berputar mengeluarkan partikel. Hawking baru tahu bahwa kalkulasinya menghasilkan temuan yang berlawanan dengan hukum keduanya. Lubang hitam tidak akan bisa mengecil, dan mendukung pandangan Bekenstein tentang entropi lubang hitam. Hasil penelitiannya yang dipaparkan tahun 1974 menunjukkan bahwa lubang hitam mengeluarkan radiasi yang kini dikenal sebagai radiasi Hawking. Radiasi ini akan terus berlanjut sampai lubang hitam kehabisan energi dan menguap. Awalnya, radiasi Hawking menuai kontroversi. Pada akhir 1970-an dan usai penerbitan artikel tambahan, temuan ini diakui secara luas sebagai terobosan dalam fisika teoretis. Hawking diangkat sebagai Fellow of the Royal Society, FRS, tahun 1974, beberapa pekan setelah pengumuman temuan radiasi Hawking.
Kala itu ia merupakan salah satu ilmuwan termuda yang menjadi anggota Royal Society. Hawking diangkat sebagai profesor tamu kehormatan Sherman Fairchild di California Institute of Technology, Caltech, tahun 1970. Ia bekerja dengan temannya, Kipton, dan membuat taruhan ilmiah tentang status lubang hitam bintang gelap Cygnus X1. Taruhan ini adalah polis asuransi untuk pandangan bahwa lubang hitam tidak ada. Hawking mengakui bahwa ia kalah taruhan pada tahun 1990, kekalahan pertama dari serangkaian taruhan yang kelak ia buat bersama Ten dan rekan-rekannya. Hawking membina hubungan dengan Caltech dan menghabiskan 1 bulan di sana setiap tahun sejak kunjungan pertamanya. Tahun 1975 sampai tahun 1990. Hawking kembali ke Cambridge tahun 1975 untuk menduduki jabatan akademik yang lebih senior, yaitu Reader Fisika Gravitasi. Pada pertengahan hingga akhir 1970-an, publik semakin tertarik dengan lubang hitam dan para fisikawan yang mempelajarinya. Hawking sering diwawancarai oleh media cetak dan televisi. Ia juga mendapat banyak penghargaan akademik atas karya-karyanya. Pada tahun 1975, ia dianugerahi Eddington Medal dan Pius ke-11 Gold Medal, lalu Danny Heinemann Prize, Maxwell Prize dan Hughes Medal tahun 1976. Ia diangkat sebagai guru besar di bidang fisika gravitasi tahun 1977. Pada tahun berikutnya, ia menerima Albert Einstein Medal dan gelar doktor kehormatan dari Universitas Oxford. Pada akhir 1970-an, Hawking diangkat sebagai guru besar matematika Lucasian di Universitas Cambridge. Kuliah pertamanya dalam kapasitasnya sebagai guru besar berjudul Is the End in Sight for Theoretical Physics. Ia mengusulkan supergravitasi N sama dengan 8 sebagai teori utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan besar yang dipelajari fisikawan. Pengangkatannya bertepatan dengan masalah kesehatan yang memaksanya dirawat di rumah. Pada saat yang sama, ia juga mengubah pendekatannya terhadap fisika. Ia semakin intuitif dan spekulatif dan tidak lagi menuntut bukti matematis. Bagi saya, lebih baik benar daripada cermat, kata Hawking kepada Kipton. Pada tahun 1981, ia berpendapat bahwa informasi di lubang hitam tidak dapat diselamatkan apabila lubang hitam menghilang. Paradoks informasi ini melanggar dasar mekanika kuantum dan memicu perdebatan yang menahun, termasuk perang lubang hitam dengan Leonard Susskind dan Gerard T. Hoof. Inflasi kosmologis, teori bahwa setelah dentuman besar, alam semesta awalnya meluas dengan sangat cepat sebelum pelan-pelan melambat, digagas oleh Alan Guth dan dikembangkan oleh Andrei Linde. Usai konferensi di Moskwa bulan Oktober tahun 1981, Hawking dan Gary Gibbons mengadakan Newfield Workshop selama 3 pekan pada musim panas 1982 dengan topik The Very Early Universe di Universitas Cambridge. Lokakarya ini berfokus pada teori inflasi. Hawking juga memulai penelitian teori kuantum baru terhadap asal-usul alam semesta. Dalam konferensi di Vatikan tahun 1981, ia memaparkan penelitiannya yang menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak ada batas atau awal atau akhir. Ia kemudian mengembangkan penelitian ini bersama Jim Hartle. Tahun 1983, mereka memperkenalkan sebuah model yang dikenal dengan nama keadaan Hartle-Hawking. Menurut model ini, sebelum Kalaplang, alam semesta tidak memiliki batas di ruang waktu. Sebelum dentuman besar, waktu tidak ada dan konsep awal semesta tidak ada artinya. Singularitas awal model dentuman besar klasik digantikan oleh gambaran kutub utara. Seseorang tidak bisa pergi ke sebelah utara kutub utara, tetapi tidak ada batas di sana. Kutub utara hanyalah titik tempat bertemunya dan berakhirnya semua garis yang menuju ke utara. Awalnya, usulan tanpa batas ini memprediksi alam semesta tertutup yang berdampak pada penjelasan keberadaan Tuhan. Seperti yang dijelaskan Hawking, apabila alam semesta tidak terbatas tetapi terkurung, Tuhan pun tidak bisa bebas memilih cara menciptakan alam semesta.
Saat itu Hawking tidak membantah eksistensi Sang Pencipta. Ia mengajukan pertanyaan di A Brief History of Time, apakah teori terpadu sangat meyakinkan sehingga teori ini melahirkan dirinya sendiri? Dalam karya awalnya, Hawking berbicara tentang Tuhan menggunakan metafora. Ia menulis di A Brief History of Time, apabila kita menemukan teori yang lengkap, temuan ini akan menjadi kemenangan tertinggi nalar manusia, karena dengan itu, kita pun tahu isi pikiran Tuhan. Dalam buku yang sama, ia berpendapat bahwa keberadaan Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Diskusi dengan Neil Turok membuat Hawking sadar bahwa pandangan keberadaan Tuhan cocok dengan alam semesta terbuka. Penelitian Hawking selanjutnya di bidang arah waktu menghasilkan artikel tahun 1985 yang memaparkan bahwa apabila dugaan tanpa batas itu benar, maka ketika alam semesta berhenti meluas dan runtuh, waktu akan berjalan terbalik. Artikel yang ditulis Don Page dan penghitungan independen oleh Raymond Laflamme memaksa Hawking mencabut konsep ini. Ia menerima berbagai penghargaan pada periode ini. Pada tahun 1981, ia dianugerahi Franklin Medal. Dalam rangkaian 1982 New Year Honor, ia diberi gelar Commander of the Order of the British Empire, CBE. Penghargaan-penghargaan ini tidak berdampak besar terhadap kekayaan Hawking. Karena termotivasi oleh keinginan mendanai pendidikan anak-anaknya dan pengeluaran rumah tangganya, pada tahun 1982, ia memutuskan untuk menulis buku sains populer tentang alam semesta yang dapat dipahami masyarakat luas. Alih-alih pers universitas, ia menandatangani kontrak penerbitannya dengan Bantam Books, sebuah penerbit massal, dan mendapat hasil penjualan yang besar. Draft pertama bukunya yang berjudul A Brief History of Time selesai ditulis pada tahun 1984. Salah satu pesan pertama yang disampaikan Hawking lewat alat bicaranya adalah permintaan kepada asistennya untuk membantunya menyelesaikan A Brief History of Time. Peter Guzzardi, penyuntingnya di Bantam, mendorongnya untuk menjelaskan gagasannya dengan jelas dalam bahasa yang tidak teknis. Proses ini melibatkan banyak sekali revisi yang lama-kelamaan membuat Hawking kesal. Buku ini terbit pada April tahun 1988 di Amerika Serikat dan Juni di Britania Raya. Buku ini laris terjual dan langsung memuncaki daftar buku terlaris di kedua negara selama beberapa bulan. Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan terjual sebanyak 9 juta eksemplar. Hawking pun menjadi sorotan media. Sampul majalah Newsweek dan sebuah acara televisi menjulukinya sebagai Master of the Universe. Kesuksesannya mendatangkan banyak keuntungan sekaligus tantangan terhadap status selebritinya. Hawking sering bepergian untuk mempromosikan bukunya, menikmati pesta, dan berdansa sampai dini hari. Ia sulit menolak undangan dan pengunjung sehingga karya dan mahasiswanya agak terabaikan. Sejumlah rekannya tidak suka dengan perhatian masyarakat luas kepada Hawking dan merasa bahwa ia terkenal karena disabilitas yang dialaminya. Ia mendapat banyak penghargaan akademik. Hawking sering menulis untuk pembaca awam. Ia menerbitkan The Universe in a Nutshell tahun 2001. Ia menulis A Briefer History of Time pada tahun 2005 bersama Leonard Mlodinow untuk memperbarui buku sebelumnya agar dapat dibaca oleh masyarakat luas. Ia juga menerbitkan God Created the Integers tahun 2006. Bersama Thomas Hertog Dicen dan Jim Hartle, sejak 2006 sampai seterusnya, Hawking mengembangkan teori kosmologi ke bawah. Menurut teori ini, alam semesta tidak memiliki satu kondisi tunggal, melainkan beberapa kondisi. Karena itu, teori yang memprediksi konfigurasi semesta masa kini dari satu kondisi tunggal itu tidak cocok. Kosmologi ke bawah menyatakan bahwa masa kini menyeleksi masa lalu dari superposisi berbagai versi sejarah yang mungkin ada. Teori ini mengusulkan solusi bagi persoalan kesempurnaan semesta. Hawking sering bepergian, termasuk ke Chile, Pulau Paskah, Afrika Selatan, Spanyol, untuk menerima Fonseca Prize tahun 2008, Kanada, dan Amerika Serikat. Karena disabilitas yang dialaminya, Hawking sering bepergian dengan jet pribadi karena praktis.
Pada 2011, jet pribadi menjadi satu-satunya cara ia bepergian ke luar negeri. Per 2003, para fisikawan sepakat bahwa Hawking keliru mengenai hilangnya informasi dalam lubang hitam. Dalam kuliah tahun 2004 di Dublin, ia mengaku kalah taruhan dengan Preskill, tetapi menjelaskan solusinya sendiri yang cukup kontroversial terhadap masalah paradoks informasi. Solusi ini meliputi kemungkinan bahwa lubang hitam memiliki lebih dari satu topologi. Dalam artikel tahun 2005 yang ia tulis tentang hal ini, ia berpendapat bahwa paradoks informasi dijelaskan dengan mempelajari semua sejarah alam semesta alternatif. Hilangnya informasi dalam lubang hitam dibatalkan oleh lubang hitam yang tidak kehilangan informasi. Pada Januari tahun 2014, ia mengaku bahwa dugaan hilangnya informasi dalam lubang hitam adalah blunder terbesarnya. Dalam perdebatan ilmiah lain, Hawking menegaskan dan bertaruh bahwa boson Higgs tidak akan pernah ditemukan. Partikel ini diduga ada menurut teori medan Higgs oleh pada tahun 1964. Hawking dan Higgs terlibat dalam debat terbuka yang sengit tentang persoalan ini pada tahun 2002 dan 2008. Higgs mengkritik pandangan Hawking dan mengeluh bahwa status selebriti Hawking memberinya kredibilitas instan yang tidak dimiliki ilmuwan lain. Partikel ini ditemukan pada Juli tahun 2012 di CERN setelah Large Hadron Collider dibangun. Hawking mengaku bahwa ia kalah taruhan dan mengatakan bahwa Higgs sepatutnya memenangi hadiah Nobel Fisika. Higgs menerima hadiah ini pada tahun 2013. Tahun 2007, Hawking bersama putrinya, Lucy, menerbitkan George's Secret Key to the Universe, buku anak-anak yang menjelaskan fisika teoretis secara sederhana dan menampilkan tokoh-tokoh yang mirip dengan keluarga Hawking. Buku ini memiliki beberapa sequel yang terbit tahun 2009, 2011, dan 2014. Pada tahun 2002, dalam Jajak Pendapat Nasional, BBC memasukkan Hawking dalam daftar 100 orang Britania paling berpengaruh. Ia dianugerahi Copley Medal oleh Royal Society, 2006, Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi Amerika Serikat, 2009, dan Special Fundamental Physics Prize di Rusia, 2013. Beberapa bangunan diberi nama sesuai nama dirinya, termasuk Stephen W. Hawking Science Museum di San Salvador, El Salvador, Stephen Hawking Building di Cambridge, dan Stephen Hawking Center di Perimeter Institute di Kanada. Karena Hawking meneliti tentang waktu, ia diundang untuk meresmikan jam mekanik chronophage, pemakan waktu Corpus Clock di Corpus Christi College, Cambridge pada bulan September tahun 2008. Sepanjang kariernya, Hawking membimbing 39 mahasiswa PhD ternama. Sesuai peraturan Universitas Cambridge, Hawking pensiun sebagai guru besar matematika Lucasian pada tahun 2009. Meski muncul dugaan bahwa ia berencana meninggalkan Britania Raya sebagai bentuk protes atas pemotongan anggaran penelitian ilmiah dasar, Hawking bekerja sebagai Direktur Penelitian di Departemen Matematika Terapan dan Fisika Teoretis Universitas Cambridge. Tanggal 28 Juni tahun 2009, untuk menguji konjektur yang dipaparkannya tahun 1992 tentang mustahilnya perjalanan ke masa lalu, Hawking mengadakan pesta bagi semua orang, lengkap dengan makanan pembuka dan sampanye dingin. Tetapi undangannya baru disebar setelah pestanya berakhir sehingga hanya petualang lintas waktu yang bisa hadir. Sesuai dugaan, tidak ada yang hadir. Tanggal 20 Juli tahun 2015, Hawking turut meluncurkan Breakthrough Initiatives, proyek pencarian kehidupan luar bumi. Hawking membuat Stephen Hawking Expedition New Earth, dokumenter tentang kolonisasi luar angkasa sebagai salah satu episode Tomorrow's World, 2017. Pada Agustus tahun 2015, Hawking mengatakan bahwa tidak semua informasi hilang ketika benda lain memasuki lubang hitam. Menurut teorinya, informasi dapat diambil, diselamatkan dari lubang hitam. Pada Juli tahun 2017, Hawking dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Imperial College London. Kehidupan pribadi. Hawking menikah dengan Jane Wilde, seorang murid bahasa, pada tahun 1965.
Jane Hawking mengurusnya hingga perceraian mereka pada tahun 1991. Mereka bercerai karena tekanan ketenaran dan meningkatnya kecacatan Hawking. Mereka telah dikaruniai 3 anak, Robert, lahir 1967, Lucy, lahir 1969, dan Timothy, lahir 1979. Hawking lalu menikahi perawatnya, Elaine Mason, sebelumnya menikah dengan David Mason, perancang komputer bicara Hawking, pada tahun 1995. Pada Oktober tahun 2006, Hawking meminta bercerai dari istri keduanya. Ketika ditanyakan mengenai ikhnya pada tahun 2004, Hawking menjawab, "Saya tidak tahu. Orang yang membanggakan ikhnya adalah seorang pecundang." Kematian. Hawking meninggal di rumahnya di Cambridge pada pagi hari tanggal 14 Maret tahun 2018, menurut seorang juru bicara keluarga. Keluarganya mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengungkapkan kesedihan mereka. Keluarga Hawking tidak mengungkapkan penyebab kematiannya, mereka menyatakan bahwa dia meninggal dengan damai.